Halo Sobat GIP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kita nih di GIP Talks dengan tema yang agak unik nih, nikah sambil kuliah di Jerman. Apa sih tantangannya yang dirasakan oleh para pemuda dan pemudi yang memilih untuk menikah gitu sambil kuliah? Apakah happy-happy aja atau banyak nyeselnya gitu. Nah, itulah yang akan kita kulik dari narasumber kita yang cukup tenar ini, Vina dan Sakti. Nah, kita dulu. Halo Vina, Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman GIP dan semuanya. Nama saya Sakti Reza Putra. Sekarang sedang menempuh semester akhir di TH Brandenburg, jurusan informatik. Ya. Halo teman-teman semuanya, nama aku Vina. Saat ini aku lagi sedang bekerja di perusahaan arsitektur sebagai Assurance-Planner. Kemarin tahun lalu atau tahun ini baru ya resmi lulus lah gitu. Alhamdulillah. Ya arsitek di FH Potsdam. Setelah itu sekarang udah jalan tahun keempat. Jadi kami nikah tahun 2016. Kami menimbang dari sisi agama Islam kan menikah itu adalah ibadah gitu kan. Habis itu setelah itu faktor kami juga menimbang-nimbang ada faktor ekonomi. Jadi setelah dihitung-hitung, setelah menimbang-nimbang itu biaya hidup berdua itu lebih murah daripada hidup biaya sendiri. Masing-masing. Dan kami dari awal pun udah punya ibaratnya visi gitu. Jadi kayaknya setelah nikah kita bisa nih bikin ini. Terus di masa depan kita bisa membuat sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang besar berdua gitu. Waktu itu banyak hal yang diomongin juga sebelum nikah, misalnya nyamain visi misi sama Sakti gitu. Sakti itu orangnya kayak gimana gitu, cara dia mengatur keuangan misalnya, atau perspektifnya dia mengenai punya anak. Ya sebenarnya itu penting banget karena setelah menikah itu kan jangan sampai kita itu kaget gitu. Ya mungkin maksudnya ada beberapa hal yang tidak bisa langsung diomongin, cuman secara garis besar kita tuh harus ngobrolin hal-hal yang esensial gitu, yang misalnya kalau misalnya visi misi kita sama, mau sampai mau nanti ada perdebatan, mau nanti ada perseteruan atau beda pendapat, itu nanti bakal balik lagi ke satu visi misi kita yang sama itu. Waktu itu kami memastikan bahwa kami nih harus tahu dulu alasannya kenapa kami mau nikah dan segala macamnya itu. Jadi kita udah prediksi lah kira-kira bakal ditanyain apa, misalnya nanti gimana ngasih makan gitu. Kita udah kerja gitu. Itu kan hal yang paling simpel gitu. Kita udah kerja dan kita udah beberapa tahun mandiri tanpa uang orang tua gitu. Itu udah menjadi jawaban yang menurut kami cukup kuat gitu. Terus misalnya pertanyaan-pertanyaan, nanti kalian tinggal di mana gitu. Kami menyiapkan rumah dulu gitu sebelum nikah gitu. Maksudnya waktu itu Sakti di WG, tapi aku udah punya Wonheim, student Wonheim. Jadi itu udah menjawab lah gitu. Terus apa lagi sih pertanyaan kayak kalau misalnya nanti punya anak, itu kalau bisa menunda gitu. Jadi ada hal-hal yang kita prediksiin bakal ditanya, terus kita udah nyiapin jawabannya. Jadi kayaknya di situ orang tua kami melihat kesiapan sih dari situ. Jadi kami waktu itu memutuskan untuk mencoba mandiri ya dalam pembiayaan pernikahan. Karena kami tahu orang tua kami tuh saat itu sedang tidak mampu lah untuk membiayai pernikahan gitu. Tapi kayaknya keinginan kami tuh kuat banget gitu untuk ngelakuin itu. Jadi kita cari solusi lah gitu. Bagaimana kalau misalnya kami yang mencari
untuk pernikahan. Itu sih lumayan sulit ya, Sakti. Iya, saya juga lumayan ketar-ketir ya. Jadi itu benar-benar ngumpulinnya kayaknya setahun belakangan, dan itu juga ganti-ganti pekerjaan gitu, ganti-ganti pekerjaan. 2015 izin, terus akhirnya 1 tahun ya, dari 2015 ke 16 kita ngumpulin uang. Yang aku highlight dari pengalaman itu adalah kalau misalnya sebelum nikah kita udah dikasih cobaan kayak gitu dan kita bisa overcome itu, jadinya pas udah nikah mudah-mudahan kalau ada hal yang sama terjadi akan terasa lebih mudah gitu. Pasti ya dua individu yang berbeda latar belakang, kadang ada gesekan-gesekan kecil gitu ya. Itu wajar gitu. Gimana caranya dua individu yang berbeda ini bisa berkompromi, dan kedepannya gimana nih kita mau jalanin cara kamu, mau jalanin cara aku, atau mau jalanin cara yang kita sepakati berdua gitu. Dari sisi aku juga kan waktu itu masih kuliah gitu, belum bisa belum bisa kerja full time kan, itu maksudnya gajinya belum terlalu besar untuk apalagi untuk menghidupi berdua, itu pas-pasan gitu kan. Nah itu tekanan untuk lulus tuh semakin besar gitu. Kalau aku sebagai perempuan dapat pertanyaan kapan punya anak gitu, kok belum hamil nggak punya anak. Lumayan sedih juga sih kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu. Tapi alhamdulillah kalau dari orang tua sih mereka mengerti kalau kapasitas kami belum mampu lah untuk itu. Jadi misalnya jadwal seminggu itu gue kemana gitu, ada kuliah, ada acara apa, ada kerja apa gitu, itu ditulis semua tuh maksudnya per minggu, dan Vina juga kayak gitu. Jadi nanti kita nemu kayak quality time-nya tuh di mana. Yang penting buat kita juga itu quality time itu harus ada gitu tiap minggunya. Kalau kami berdua sendiri sih nggak ada peran spesifik ya. Jadi kalau sekarang kan case-nya aja udah beda gitu. Vina kerja full time duluan, gue masih skripsi sekarang semester akhir, itu ya lagi tukeran aja gitu. Gue di rumah apa nih yang bisa gue lakukan, gue masak, gue cuci piring, gue bersih-bersih rumah, dan kerjasama aja sih. Nggak ada tugas yang kita kasih label, misalnya ini tuh tugasnya perempuan, atau ini tugasnya suami, ini tugasnya istri, nggak ada kayak gitu sih. Dari situ kita bisa lebih menghargai pasangan kita, lebih menyayangi pasangan kita gitu. Dari Ibu Iren dari Surabaya ini, Sakti sama Vina nikahnya di Indonesia kan, di Jerman tetap harus lapor ke Auswärtiges Amt atau Standesamt, atau nggak perlu gitu? Kemarin baru jadi ya nikah di Indonesia, terus buku nikahnya ditranslate di KBRI enggak di Penerjemah Tersumpah yang di Bandung, terus habis itu kita bawa ke sini, dan tapi itu cuma berlaku buat waktu itu kita ngurus versi Herung ya, asuransi. Nah pas baru-baru ini beberapa bulan belakang ini kami baru mau ngurus yang legalitas di kependudukan itu, kita mesti ditranslate ulang. Ditranslate ulang sama yang berlaku itu yang penerjemah yang diakui KBRI ya? Iya, diakui sama KBRI. Terus jadi baru di situ translate ulang dan langsung daftar ke Burgeramt untuk ganti status jatuh. Namanya status Familien Status Enden. Ya. Tapi waktu kemarin nanya nggak sih harus ke Standesamt? Kalau aku mau ganti nama belakang. Ya, kalau mau ganti nama belakang itu necessary buat Standesamt. Oke. Dari Afriza sempat nggak ada periode di mana Kak Sakti dan Kak Vina masih sama-sama student? Kalau ada, bagaimana pembagian waktunya dibandingkan pembagian waktu yang sekarang? Mungkin kalau mau ujian itu lebih intens kali ya. Kalau mau ujian mungkin waktu quality time-nya mungkin bisa berkurang gitu. Nah, kayak saling ngertiin aja gitu. Kalau misalnya rumahnya berantakan, inisiatif siapa yang ngeberesin gitu. Gimana Kak Sakti bisa yakin jika Kak Vina adalah the one, begitu the one and only gitu. Begitu juga dengan Kak Vina. Kalau dari sisi cowok mungkin kayak apa
bisa apa ada orang lain yang mungkin yang lebih cocok daripada Vina gitu, atau kalau misalnya kita selalu nyari yang jelek gitu dari pasangan kita, atau maksudnya calon istri atau calon suami, itu mungkin nggak bakal ada habisnya gitu, karena kami udah sempat ngobrol tentang visi misi, kayaknya emang cocok banget gitu. Waktu itu aku ada ekspektasi lah, atau kayak harapan-harapan kalau misalnya nyari suami itu ABC gitu misalnya. Dan Sakti itu memenuhi kriteria itu gitu, jadi yakin. Jadi, apakah ada tips-tips pengelolaan finansial dari kakak berdua gitu? Ya suami istri kan gimana ya, hidupnya bareng-bareng terus gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak terbuka dengan kebiasaan finansialnya, itu bisa memicu pertengkaran, bisa bahaya ke depannya gitu. Jadi emang dari awal nikah itu udah jadi isu yang kita highlight sih. Yeah. Kayak, pokoknya ini harus sejalan ya gitu, cara mengatur keuangan. Kalau sekarang aku udah kerja, itu lebih banyak ini sih pertimbangan. Sakti bayar buat apa, Vina bayar buat apa gitu. Sekarang jadi dibagi dua tugasnya. Sakti bayar buat apa, Vina bayar buat apa. Yang tadi kan uangnya digabung terus dibagi masing-masing. Cuma kalau misalnya kalau tips sih dari kita nabung sih ya, nabung sama investasi dipertimbangkan lah. Intinya bayar dulu yang pokok gitu ya, misalnya yang ya buat rumah, buat asuransi kesehatan gitu, terus telepon dan lain-lain. Belajar bareng gitu, financial literacy kami belajarnya bareng. Buat tahu instrumen investasi yang paling cocok buat kami tuh kayak apa gitu. Itu kita belajarnya bareng. Rencana Sakti sama Vina ke depan tuh kayak gimana? Kalau sekarang sih aku rencananya ya bekerja aja di bidang arsitektur, terus nanti giving back to society, gitu. Berusaha bermanfaat di bidang ini. Suatu saat sih pengen bikin karya atau bangunan yang lebih sustainable, yang baik untuk lingkungan, yang masih bikin konten juga di YouTube. Ya, pokoknya ngelakuin apa yang aku bisa lakuin aja sih. Kalau untuk jangka pendek, fokus skripsi. Sekarang skripsinya itu, sekarang gue bikin film tentang sosial media, dan itu ngebahas tentang efek negatif dari sosial media. Dan di masa depannya mungkin gak jauh dari ini, karena gue tertarik banget di bidang sosial media dan pengen banyak berkecimpung di bidang itu. Mungkin juga pengen bikin media itu ke depannya. Terus habis itu ya pengen bikin game juga yang interaktif, yang lebih ke edukatif gitu lah, untuk anak-anak, untuk anak muda gitu. Gue juga tertarik di bidang lingkungan karena ya climate crisis itu real. Ada rencana ingin pulang ke Indonesia, cuman kita belum tahu apa. Good. Gitu. Aku bilang good buat kita ya. Cuman untuk kita, tapi buat orang lain untuk orang lain ya balik lagi ke merekanya gitu. It's possible. It's possible. Ya. Oke. Thank you banget semua. Thank you, Sak. Ya, sampai ketemu lagi ya. Oke, thank you. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.